Shalom, selamat malam saudara-saudari kami yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang, selamat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah tengah minggu online. Kita datang bersama untuk mencari hadirat Tuhan dan mendalami tema kita pada malam hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, diangkat dari Matius 6 ayat 33. Tema ini mengingatkan kita semua akan panggilan Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, memperoleh kebenaran sesuai firman Tuhan yang memandu hidup kita sehingga berkenan di hadapan-Nya, dan menantikan janji Tuhan yang pasti menjawab doa-doa kita. Malam ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonas Panjaitan MPH. Marilah kita siapkan hati kita dengan kerinduan untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada malam ini, sehingga kami boleh berkumpul beribadah bersama, meskipun secara online untuk merenungkan firman. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami malam ini, memenuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, dan memenuhi kerinduan kami akan firman. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran firman-Mu, Engkau akan menuntun kami kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita dan penuh berkat. Berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Jonas Panjaitan, yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang disampaikan dapat menguatkan iman kami dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Kiranya nama-Mu saja yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom, kita berjumpa kembali dalam renungan ibadah tengah minggu di YouTube channel Sylvia Margaret Kota Barat. Saya akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33, saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan topik pada renungan malam ini, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kita memaknai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini, sepertinya ini adalah topik omong kosong bagi kita yang sering merasa bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah merupakan upaya dan kerja keras kita. Sering kita menganggap bahwa kerajaan Allah itu justru nomor sekian dari prioritas kehidupan kita. Justru Tuhan yang memberikan berkat kepada kita, justru ini menjadi prioritas kita, sebenarnya bukan menjadi prioritas utama. Maka saat ini kita bisa melihat banyak contoh di zaman ini. Banyak orang yang hanya memprioritaskan hidupnya, tujuan hidupnya seolah-olah dia hanya bekerja dan bekerja untuk mencari apa yang diinginkannya. Untuk mencari harta, mencari kekayaan, mencari makanan yang cukup supaya bisa terlihat kepada orang lain. Dia adalah orang yang mendapatkan berkat dan damai sejahtera yang daripada Tuhan.
Tentu itu juga kita tidak salahkan. Jika orang bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Hanya nats ini ingin mengingatkan kepada kita. Mengapa diingatkan tentang bagaimana kerajaan Allah itu sebenarnya. Maka kenapa kita disuruh mencari kerajaan Allah? Ada apa dengan kerajaan Allah? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini ingin mengingatkan kita bahwa seharusnya kehidupan kita itu mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Dan apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita bisa melihat ketika Paulus menjelaskan tentang apa itu kerajaan Allah. Paulus menjelaskan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maka ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka kita yang pertama disuruh untuk mengerjakan apa yang benar. Nah, ketika kita sudah memahami tentang kebenarannya, bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, bahwa Tuhanlah yang memberikan apa yang kita butuhkan, bahwa Tuhanlah yang mencukupkan apa yang kita butuhkan, bahkan Tuhan lebih mengetahui daripada diri kita. Maka inilah yang menjadi kebenarannya ketika kita mencari Tuhan, mencari kebenarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah bahwa kerajaan Allah itu menyangkut damai sejahtera. Berarti kalau kerajaan Allah itu menyangkut damai sejahtera itu bukan hanya tentang soal kita bisa kaya, soal kita memiliki harta yang melimpah dan banyak, dan kita bisa menikmati hidup seolah-olah itu adalah damai sejahtera. Banyak orang yang memiliki segalanya, tapi dia tidak bisa menciptakan damai sejahtera dalam hidupnya. Karena apa? Karena harta bukan jaminan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu adalah suatu keadaan di mana kita boleh mensyukuri dan menikmati buah jeripayah hidup kita. Kalau kita bekerja, biarlah kita menikmati daripada hasil pekerjaan kita. Itu adalah damai sejahtera. Tentu dengan demikian kita merasakan ada kebahagiaan dalam hidup kita. Karena kita merasakan betapa susahnya, betapa payahnya, tapi Tuhan masih memberkati kita. Bukan soal banyaknya. Orang bisa makan, bisa minum, bisa bersenda gurau dengan sanak keluarganya, bisa tidur nyenyak. Ini adalah suatu keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan tidak ada ditentukan bahwa orang yang berdamai sejahtera itu adalah orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki kelimpahan, bukan itu. Dan ketika kita memahami itu menjadi satu kebenaran, maka persoalan damai sejahtera ternyata bukan soal apa yang kita miliki, tapi soal bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita dan memberikan sukacita oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita kenapa Tuhan harus diutamakan. Karena apapun yang kita lakukan, karena apapun yang boleh kita hasilkan tanpa ada rasa syukur kepada Tuhan, itu pun tidak dapat mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka ketika orang berlelah-lelah setiap hari, tidak mengenal lagi pagi, siang, dan malam, sampai ke pagi lagi dia bekerja, apakah itu ukuran damai sejahtera? Tidak. Maka kita diingatkan bahwa semuanya harus mencukupkan. Dan soal kerajaan Allah juga bukan soal engkau bagaimana makan atau minum. Soal kerajaan Allah itu diingatkan bagaimana kita terus mencari kebenaran-kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Memelihara kesehatan adalah suatu kebenaran dalam kehidupan kita. Bahwa mengingatkan kita tubuh kita ini adalah lemah. Mencari dengan kecukupan yang diberikan oleh Tuhan, itu mengingatkan kita bahwa kebenaran hidup yang kita butuhkan itu adalah kita dapat makan, minum, dan kita bisa berlindung di rumah yang boleh kita bangun dari jeripayah kita sendiri. Dan kemudian semuanya itu adalah bonus bagi kita.
Maka dikatakan di sini, di nats ini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan kepadamu di sini adalah ternyata itu bukan menjadi pokok daripada kehidupan kita. Karena ternyata berkat yang kita terima itu hanyalah bonus daripada Tuhan. Karena yang kita miliki saat ini hanya bonus yang daripada Tuhan. Maka jangan pernah bangga kita dengan bonus itu. Yang utamanya lah yang harus kita dapatkan. Supaya semua yang ditambahkan kepada kita itu menjadi sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita. Untuk membangun kehidupan kita. Dan juga membangun kehidupan kita bersama dengan orang lain. Dan inilah firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana membangun hubungan kita dengan Tuhan. Inilah yang paling utama harus kita prioritaskan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang sia-sia yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka membangun hubungan dengan Tuhan ini dalam rangka kita boleh memahami siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan soal engkau mencari. Banyak orang yang menginginkan itu dan melakukan apa yang kita cari ini belum tentu dia adalah orang percaya. Banyak orang yang mencari sesuap nasi, yang bekerja, mencari kekayaan, mencari segala sesuatu yang dia inginkan. Mereka bukan orang yang percaya. Tapi apakah mereka boleh mendapatkannya? Mereka boleh mendapatkannya. Sedangkan orang kaya dengan pesugihan pun ada. Dia nggak perlu punya Tuhan untuk itu. Karena memang Tuhan sejatinya sudah menciptakan apa yang kita butuhkan. Tinggal kamu mau cari atau tidak. Dan iblis pun bisa memberikan itu, kekayaan kepadamu. Tapi damai sejahtera tidak akan bisa diberikannya kepada kita. Pada orang yang hanya mengandalkan dirinya. Maka ketika orang mendapatkan itu, dengan hasil jeripayanya dan upayanya bahwa kebenarannya adalah Tuhan yang memberikan itu, maka dia akan merasakan bagaimana Tuhan memang benar-benar memberkati hidupnya dari upaya jeripayahnya yang dia lakukan, menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan serakah. Maka orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan rakus, tidak akan mengambil milik orang lain, tidak akan berbuat curang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia tahu kebenarannya. Karena dia tahu bahwa yang diberikan Tuhan ini harus menjadi damai sejahtera bagi hidupnya. Maka tidak akan tenang orang yang mengambil dari hasil yang dicurinya. Maka tidak akan tenang orang memakan dari hasil keringat orang lain, bukan dari hasil kerja kerasnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah jika engkau boleh memakan apa yang menjadi hasil pekerjaan. Berbahagialah jika engkau boleh mendapatkan berkat Tuhan itu dan engkau nikmati bersama dengan anak cucumu. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, supaya engkau senantiasa memakai itu dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Memakai itu di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Memakai itu dalam damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada. Maka apapun itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga terjawablah ketika kita khawatir, itu tandanya kita tidak mempercayai Tuhan yang mampu untuk mencukupkan dalam kehidupan. Paulus sekali lagi juga mengingatkan kepada kita, walaupun nats ini dalam Matius, tapi Paulus mengingatkan kita, dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan ucapan syukur. Ini yang paling penting. Sehingga kita tidak lagi merasa khawatir, karena Matius 6 ini sebenarnya berbicara tentang kekhawatiran hidup kita. Kita terlalu banyak khawatir tentang apa yang kita makan dan minum pakai. Kalau kita tidak tahu kebenarannya, maka sering diumpamakan. Lihat burung di udara. Tidak ada yang pelihara, tapi dia bisa makan. Lihat bunga bakung di padang. Tidak ada yang memelihara, tapi Tuhan bisa mendandaninya. Lebih indah daripada
kita sendiri. Artinya apa? Martabat kita sebagai manusia jauh lebih tinggi dari itu semua. Tapi kenapa kita masih khawatir dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ternyata apa yang kita lakukan sebenarnya bukan upaya kerja keras kita sendiri. Tapi kalau kita berusaha, itu juga bagian rangkaian kehidupan kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi soal berkat bukan hak kita. Maka banyak orang yang bekerja keras belum tentu dia mendapatkan hasil yang lebih besar dari orang yang melakukan yang mungkin hanya sedikit. Tapi itu persoalan bagaimana Tuhan melimpahkan berkat itu dalam kehidupannya. Ini soal Tuhan, bukan soal diri kita. Maka Bapak Ibu kita disadarkan pada hari ini bahwa ternyata kekhawatiran tidak merubah apapun. Tapi ketika kita menyampaikan itu dalam kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menentukan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Dan engkau berusaha terus dalam Tuhan. Sehingga engkau menjadi kuat. Sehingga engkau tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Karena kita punya Tuhan yang mampu memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Dia akan memberikan kepada kita sukacita itu. Tidak seperti orang lain. Tapi seperti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka syukurilah. Maka hidupilah. Dan sukacitalah selalu di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kepadanya akan ditambahkan segalanya. Tuhan, nats ini sungguh menguatkan kepada kami. Untuk kami mengenal lebih jauh Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan menjadikan Engkau prioritas kehidupan kami. Karena Engkaulah ya Tuhan pemilik kehidupan kami. Karena Engkaulah yang telah menciptakan segalanya boleh ada bagi kami. Dan mencukupkan untuk kehidupan kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Supaya kami ya Tuhan tidak terjebak. Di dalam kehidupan kami ini seolah-olah kami ingin memiliki seluruh isi di dunia ini. Namun kami akan kehilangan nyawa kami. Tuhan, kami tahu Engkau mengingatkan kami. Sehingga kami boleh memenuhi kebutuhan hidup kami ini juga ya Tuhan. Bagian daripada memuji dan memuliakan nama-Mu. Sehingga kami tidak serakah. Sehingga kami tidak tamak. Sehingga kami tidak menipu. Sehingga kami tidak mencuri. Hanya untuk memenuhi keinginan kami. Tuhan, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Begitu juga ya Tuhan kami berdoa. Terkhusus untuk channel YouTube ini ya Tuhan. Yang dibangun oleh Inang Silvia Margaret Huta Barat. Untuk menjadi saluran firman Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Melalui firman yang disampaikan pada setiap tayangan. Pada ibadah tengah minggu ini Tuhan berkati. Inang Silvia Margaret Huta Barat dan juga Ama dan seluruh keluarga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan, agar kelak itu juga boleh menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat juga ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan berkati juga ya Tuhan semua anak-anak kami yang kuliah dan juga yang bersekolah, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, yang menantikan juga berkat keturunan ya Tuhan yang sudah menikah. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik sesuai dengan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati seluruh penonton yang mendengarkan YouTube channel Silvia Margaret ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh membangun mereka. Boleh mengingatkan kami sekalian ya Tuhan untuk hidup di dalam Engkau. Sehingga ini ya Tuhan boleh menjadi saluran berkat Tuhan yang saling mengingatkan dan menguatkan di dalam setiap pendengar YouTube channel Ibadah Tengah Minggu Silvia Margaret ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga setiap proses dan juga tim kreatif untuk membuat channel ini ya Tuhan. Segala tayangan yang boleh tayangkan. Biarlah itu semua ya Tuhan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan yang Kau kehendaki. Tuhan berkati setiap upaya dan juga orang-orang
yang boleh menikmati dan mendengarkan saluran YouTube channel ini ya Tuhan. Dimanapun berada mereka, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap belenggu, dan juga ya Tuhan duka cita yang mendalam. Kiranya Engkau memampukan mereka untuk turut Tuhan kuatkan mereka dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Sehingga ada jalan keluar yang boleh mereka dapatkan untuk mereka boleh keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Tuhan, kami yakin jika ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau yang menjamah mereka, memberkati obat yang mereka makan, sehingga itu boleh menjadi kesembuhan ya Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sebagai tabib yang ajaib. Tuhan, kami yakin dan percaya mereka yang saat ini sakit ya Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan, mampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.